Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu ya. Dan dinyalakan juga loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan pembahasan menarik dari channel ini. Teman-teman pasti kenal banget dengan anime satu ini. Iya, betul, Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer, atau juga artinya pembasmi iblis. Manga yang mendapat kategori juara di sebuah ajang Jump Treasure Newcomer Manga Award ke-70 pada tahun 2013 dan mulai dijadikan anime pada tahun 2019. Namun, apakah teman-teman tahu ada beberapa fakta menarik mengenai anime yang satu ini? Disimak dan ditonton sampai habis ya. Sedikit informasi, Kimetsu no Yaiba sudah merilis episode pertamanya pada hari Senin kemarin tanggal 10 April 2023. Buat teman-teman yang mau nonton bisa langsung dicari di platform streaming favorit kalian ya. Serial anime ini menceritakan sebuah perjalanan seorang Kamado Tanjiro yang mencari obat untuk memulihkan adiknya yang berubah menjadi Oni atau iblis. Selain ceritanya yang menarik, Kimetsu no Yaiba pun punya beberapa hal menarik lainnya yang sudah saya rangkum sebagai berikut. Kisah yang diangkat oleh mangaka Koyoharu Gotge mengisahkan tentang iblis dalam pengemasan cerita yang lebih seru. Sempat disinggung di atas bahwa kisah dalam Demon Slayer berpusat pada bocah laki-laki yang menjadi pembasmi iblis demi mengembalikan adiknya menjadi manusia. Si bocah tersebut awalnya adalah seorang penjual arang. Namun, kemalangan yang menimpanya membuatnya bertekad untuk mencegah iblis yang telah merenggut seluruh keluarganya agar tidak memakan lebih banyak manusia lagi. Atas petunjuk dari Giyu Tamioka, seorang pilar air terbaik yang dimiliki oleh pasukan pembasmi iblis, Tanjiro diarahkan untuk masuk menjadi salah satu anggotanya. Namun, perjalanan Tanjiro tidak mudah. Ia harus ditempa latihan keras dari Urokodaki dan melewati beberapa seleksi agar dapat bergabung dengan pasukan. Sebuah karya fenomenal biasanya membawa penciptanya dikenal, namun mangaka pencipta Demon Slayer adalah pengecualian. Sampai saat ini, identitas asli sang mangaka belum diketahui secara pasti. Berdasarkan informasi dari majalah Time, mangaka di balik pencipta Demon Slayer adalah seorang perempuan bernama Koyoharu Gotge. Tidak banyak yang diberitakan oleh majalah tersebut selain etos kerja sang mangaka misterius itu. Orang-orang di sekitarnya menilai bahwa Koyoharu adalah seseorang yang berprinsip dalam bekerja. Kendati demikian, ia tidak lepas dari kesalahan di awalnya. Iblis dalam Demon Slayer takut pada matahari. Munculnya fajar di ufuk timur adalah alarm untuk mengingatkan bahwa mereka harus menyudahi pemburuan manusia. Nezuko, meskipun merupakan iblis istimewa, tidak lepas dari tabiat alami keiblisannya. Tanjiro yang tidak mau meninggalkan Nezuko, kendati sang adik telah berubah menjadi iblis, berusaha menyembunyikannya dari sengatan matahari saat ia menempuh perjalanan di siang hari. Awalnya, Nezuko dimasukkan ke dalam keranjang yang dibeli dari warga. Lalu setelah bertemu dengan Urokodaki, gurunya Tanjiro memberi peti khusus agar ia dapat membawa Nezuko di punggungnya. Peti kayu tersebut terbuat dari kayu hutan khusus yang kuat dan kokoh. Saat Nezuko berada di dalamnya, ia dapat duduk dengan tenang tanpa terlalu terguncang meskipun Tanjiro berlari. Menjelang tahun 2019, One Piece tercatat sebagai salah satu anime terbaik di Oricon. Namun, posisi utama tergeser ketika Demon Slayer muncul di tahun 2019. Di data tahun tersebut, sebuah survei untuk mencari manga terlari sepanjang tahun 2020 menyatakan bahwa Demon Slayer berada di peringkat 5 besar untuk kategori tersebut. Majalah Time menulis bahwa Demon Slayer adalah salah satu manga yang paling berpengaruh di tahun itu. Versi manganya terjual sebanyak 82,3 juta eksemplar. Di posisi kedua ada manga Kingdom, cipta Yasuhiro Hara yang terjual 8,2 juta eksemplar. Sedangkan One Piece tergeser ke posisi ketiga dengan catatan penjualan sebanyak 7,7 juta eksemplar. Di
Tidak hanya berhasil mengalahkan One Piece yang sudah lama nongkrong di puncak tertinggi daftar anime paling populer, Demon Slayer berhasil memboyong penghargaan Noma Publishing Culture Award di tahun 2020 yang lalu. Hal ini berdasarkan penilaian bahwa anime ini membuat industri penerbitan Jepang semakin bergairah. Demon Slayer sukses dalam format video game, manga spin-off, anime, dan merchandise. Hal itu menjadi booster bagi industri hiburan Jepang semakin produktif dari rentang tahun 2019 sampai 2020. Sektor tersebut terlihat semakin produktif gara-gara kemunculan Demon Slayer. Kendati tidak ditampilkan secara detail dan jelas, namun para penggemar pasti sudah bisa menduga bahwa Kagaya atau yang lebih dikenal dengan nama Oyakata, pemimpin dari pasukan pembasmi iblis, dan Mujan Kibutsuji, si Raja Iblis, punya hubungan. Kagaya pernah menyebutkan bahwa garis keturunannya telah mendapat kutukan iblis yang berasal dari dirinya. Iblis ini adalah iblis asli yang bisa jadi adalah iblis pertama. Sementara itu, para penggemar tahu bahwa Muzan adalah iblis pertama. Hal ini menyeratkan bahwa Muzan dan Kagaya adalah berasal dari keluarga yang sama. Demon Slayer mengisahkan tentang para pembasmi iblis yang bekerja siang dan malam mencegah iblis memburu manusia. Yang menarik dari para pembasmi iblis ini adalah adanya tanda khusus yang merupakan sebuah kutukan. Tanjiro adalah contoh yang paling jelas. Ia punya tanda di dahinya, yang dulu adalah luka akibat terkena air panas. Tanda itu adalah tanda istimewa yang memberikan kekuatan super pada mereka yang memilikinya. Namun, tanda itu harus dibayar mahal oleh si pemiliknya, yakni kematian yang mengintainya saat mereka berusia 25 tahun. Hal ini disebabkan karena tanda tersebut menyerap usia mereka sebagai ganti kekuatan luar biasa yang didapatkannya. Demon Slayer adalah rumah bagi iblis-iblis jahat pemakan manusia. Namun, anime ini punya satu iblis langka yang istimewa, yakni Nezuko, atau adik perempuannya Tanjiro. Adik kandung Tanjiro ini adalah iblis yang membantu Tanjiro membunuh iblis lainnya. Ini disebabkan karena Urokodaki menyugesti Nezuko bahwa manusia adalah saudara yang harus dilindunginya, bukan dimangsanya. Nezuko tidak makan daging manusia, lazimnya iblis lain agar menjadi kuat. Untuk menyembuhkan dirinya dari keadaan pertarungan, Nezuko tertidur sepanjang waktu. Ia bahkan dapat tidur selama 2 tahun, seperti saat Tanjiro mempersiapkan diri untuk seleksi pasukan pembasmi iblis. Di Demon Slayer, terdapat tingkatan pembasmi iblis. Tanjiro saat ini berada di tingkat junior atau level yang rendah. Meskipun sebenarnya kekuatan Tanjiro berada di level yang lebih tinggi dari pemburu iblis junior lainnya, selain level junior, pasukan pemburu iblis juga punya anggota khusus yang disebut pilar. Kurang lebih ada 9 pilar atau Hashira dengan tingkatan kekuatan yang lebih tinggi. Untuk menjadi Hashira, setidaknya seorang pemburu iblis junior harus membunuh 50 iblis level rendah, atau satu iblis peringkat atas dari iblis 12 bulan. Hashira punya otoritas di wilayah tertentu yang tugas utamanya adalah melindungi manusia dari para iblis. Mereka juga hafal mobilitas dan aktivitas para iblis di wilayahnya. Pembasmi iblis bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Seorang pembasmi iblis berpotensi memiliki leluhur yang juga menjalani posisi yang sama, seperti Kamado Tanjiro contohnya. Ia dan leluhurnya ini punya banyak kesamaan. Selain mempunyai kesamaan pada figur wajah, mereka juga sama-sama pengguna teknik pernafasan matahari. Garis keturunan yang istimewa ini mungkin yang menjadi alasan mengapa Nezuko menjadi iblis yang unik dan tidak memakan darah atau daging manusia. Ia tidak seperti iblis kebanyakan yang meneror manusia. Alih-alih membunuh, Nezuko membantu kakaknya melindungi manusia. Itu dia 10 fakta menarik dari anime populer yang menjadi perbincangan di komunitas penggemar anime. Kehadirannya memunculkan banyak hal menarik untuk diketahui. Kisahnya yang dekat dengan realita, kebanyakan penggemar membuat anime ini menarik. Elemen visual dan core anime ini pun tidak kalah memikat. Fakta-fakta di atas hanya saya sebutkan sebagian. Teman-teman pasti tahu fakta lainnya tentang anime Demon Slayer kan? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi di kolom komentar. Dan apabila ada kekurangan dari pembahasan yang saya berikan, mohon ditambahkan juga di kolom komentar. Dan jika teman-teman menyukai video ini, harap di like dan jangan lupa juga di share ke teman-temannya agar kita bisa saling berbagi informasi menarik lainnya. Saya Gilang Ramadan, pamit undur diri.